Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ananda Soleh Solehah, bagaimana kabarnya untuk hari ini? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Nah, Ananda Soleh Solehah, hari ini kita akan belajar tematik, yaitu masih tema 1 dan sekarang memasuki subtema 3 tentang hidup rukun di sekolah. Adapun yang akan Bu Lastri bahas di subtema 3 yaitu dari pembelajaran 1 sampai pembelajaran 3. Nah, Ananda Soleh Solehah, sebelum kita memasuki ke pembahasan, alangkah baiknya kita bersama-sama berdoa yaitu dengan membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Nah, Ananda Soleh Solehah, mari kita mulai ke pembahasan ya. Nah, di sini ada tujuan pembelajaran yang harus Ananda capai, yaitu tujuan pembelajarannya melalui penjelasan dari Bu Guru nanti, Ananda Soleh Solehah harus sudah bisa mengetahui pengertian dari kalimat perintah. Jadi, nanti Bu Guru akan membahas apa itu pengertian dari kalimat perintah dan contoh kalimat perintah. Nah, untuk pembelajaran pertama yaitu tentang kalimat perintah. Apa yang dimaksud dengan kalimat perintah? Nah, di sini Bu Guru akan menjelaskannya. Kalimat perintah yaitu kalimat yang isinya meminta atau memerintah seseorang untuk melakukan sesuatu. Nah, di dalam kalimat perintah ada beberapa ciri-cirinya. Di antaranya yang pertama yaitu menggunakan akhiran lah atau kan. Dan yang kedua, akhiran kalimatnya menggunakan tanda seru. Seperti apa tanda serunya? Nah, seperti ini ya. Ananda Soleh Solehah bisa lihat ke layar. Tanda seru itu seperti ini ya. Oke, nah itu ciri-ciri dari kalimat perintah. Nah, di sini Bu Guru ada latihan. Ananda bisa melihat buku paketnya ya. Di buku Bupena 2A di halaman 41. Di situ ada latihan soal, ayo berlatih, yaitu ada 3 soal. Titik-titik, bukumu ke dalam tas. Yang kedua, titik-titik, soal di bukumu. Yang ketiga, titik-titik dengan tertib. Nah, titik-titik tersebut diisi dengan kata kerjakan, masukkan, berbarislah. Nah, mana yang harus menggunakan kata kerjakan, mana yang harus menggunakan kata masukkan, dan mana yang harus menggunakan kata berbarislah. Nah, kita lihat dulu kalimatnya di sini. Untuk bagian A, bukumu ke dalam tas. Berarti menggunakan kata apa? Ya, masukkan bukumu ke dalam tas. Nah, untuk soal bagian A ini merupakan kalimat perintah. Kenapa disebut dengan kalimat perintah? Karena di situ ada akhiran kan, masukkan. Nah, ada akhiran kan. Dan di akhir kalimatnya itu menggunakan tanda seru. Nah, ini untuk soal yang bagian A merupakan kalimat perintah. Kita lihat ke soal yang bagian kedua, yang B, titik-titik soal di bukumu. Itu menggunakan kata apa ya? Kerjakan atau berbarislah? Ya, tepat, menggunakan kata kerjakan. Kerjakan soal di bukumu. Nah, untuk soal yang bagian B ini juga merupakan kalimat perintah. Ayo, kenapa soal yang bagian B ini merupakan kalimat perintah? Ada yang tahu? Ya, tepat sekali. Jadi, di situ ada akhiran kan. Kerjakan. Nah, menggunakan akhiran kan. Dan di akhir kalimatnya juga terdapat tanda seru. Kita lanjut ke contoh yang ketiga. Soal yang ketiga yang bagian C, titik-titik dengan tertib. Berarti isinya yang menggunakan berbarislah. Berbarislah dengan tertib. Nah, Bu Guru bertanya lagi, yang soal bagian C ini kenapa disebut dengan kalimat perintah? Ya, tepat sekali. Yaitu ada akhiran lah, berbaris lah. Dan lah di sini merupakan ciri dari kalimat perintah. Dan di akhir kalimatnya juga menggunakan tanda seru. Nah, teman-teman, yang ketiga soal ini contoh dari kalimat perintah.
Apakah kalian sudah mengerti tentang kalimat perintah? Oke, good. Sekarang kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu menggambar imajinatif. Menggambar imajinatif adalah menggambar dengan cara membayangkan atau menghayal. Media gambarnya yaitu kertas, daun, kain, ataupun papan. Gambar dapat diwarnai dengan krayon atau spidol warna. Nah, jadi menggambar imajinatif ini artinya yaitu menggambar dari hayalan, ya, dari hayalan kita. Misalnya nih, teman-teman mau menggambar, tetapi tidak tahu apa yang harus digambar. Nah, teman-teman bisa menghayal. Misalnya teman-teman membayangkan tentang gunung. Nah, maka teman-teman bisa langsung menggambar gunung. Nah, itu disebut dengan menggambar imajinatif. Nah, menggambar imajinatif ini, apabila teman-teman ingin mewarnainya, bisa menggunakan pensil warna, krayon, ataupun spidol warna. Oke, mengerti tentang menggambar imajinatif? Oke, good. Selanjutnya, pembahasan yang kedua yaitu pembelajaran 2 tentang kalimat perintah dalam teks cerita. Sebuah teks terdapat berbagai jenis kalimat, salah satunya yaitu adalah kalimat perintah. Nah, di dalam sebuah teks cerita pun kalimat perintah pasti diakhiri dengan tanda seru. Lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu pengamalan sila pertama dan sila kedua di sekolah. Nah, minggu kemarin kita sudah membahas yaitu bunyi dan simbol Pancasila serta pengamalan Pancasila di tempat bermain. Nah, sekarang Bu Guru akan membahas pengamalan sila pertama dan sila kedua di sekolah. Contoh pengamalan sila pertama di sekolah yaitu 1. Mempersilahkan teman yang akan beribadah. 2. Berdoa bersama sebelum belajar di kelas. Nah, sila pertama ini yaitu berhubungan dengan agama. Ya, jadi apabila teman-teman kalian ingin beribadah, maka kalian harus mempersilakannya, tidak boleh melarangnya. Dan kedua, apabila kita ingin belajar di kelas, maka sebelum belajar kita lebih baik berdoa terlebih dahulu. Nah, hal tersebut merupakan pengamalan sila pertama. Oke, lanjut ke contoh pengamalan sila kedua. Yang pertama, menggunakan bahasa yang santun saat berbicara dengan guru. Tentu ya, guru merupakan orang tua kita kedua di sekolah. Jadi, apabila kita ingin berbicara dengan guru, maka kita harus menggunakan kata yang santun. Bukan hanya kepada guru saja, tetapi kepada teman kita, kepada kakak kelas kita, kepada warga sekolah lainnya. Kita harus menggunakan bahasa yang santun ketika berbicara. Adapun untuk contoh yang kedua, menolong teman yang mengalami kesulitan. Tentu ya, apabila ada teman kita yang mengalami kesulitan, kita harus membantunya. Oke, teman-teman? Oke, kita lanjut ke pembelajaran ketiga, yaitu tentang kalimat perintah dalam percakapan. Kalimat perintah sering diucapkan sehari-hari. Perintah dalam percakapan memiliki arti yang berbeda-beda. Nah, di sini Bu Guru mencantumkan contoh percakapan dari kalimat perintah. Nah, di sini ada Pak Guru yang sedang mengajar di kelas. Kata Pak Guru, sebelum ujian simpanlah buku catatan di dalam tas. Nah, siswa-siswi atau murid-murid yang ada di kelas menjawab, "Baik Pak Guru." Coba teman-teman, manakah kalimat perintah dalam percakapan Pak Guru dan siswa? Coba dari percakapan tadi, mana yang disebut dengan kalimat perintahnya? Ya, yang bagian simpanlah buku catatan di dalam tas. Nah, itu masuk ke dalam kalimat perintah. Kenapa itu disebut kalimat perintah, Bu Guru? Coba ada yang tahu kenapa disebut dengan kalimat perintah? Ya, betul sekali. Jadi, di situ ada akhiran lah, simpan lah.
Nah, itu ada ciri kalimat perintah, yaitu menggunakan akhiran lah. Dan di dalam sebuah kalimatnya pun diakhiri dengan tanda seru. Coba teman-teman lihat, di situ ada tanda seru ya. Nah, itu merupakan kalimat perintah. Oke, sudah lebih paham kan teman-teman tentang kalimat perintah? Oke, good. Sekarang kita lanjut. Nah, di sini Bu Guru memberikan latihan soal untuk Ananda Soleh Soleha kerjakan di rumah ya. Adapun latihan soalnya ada di buku paket. Boleh dibuka buku paket Bu Pena 2A-nya, yaitu di halaman 42 dan di halaman 45. Di halaman 42 di situ ada 3 soal ya. Yang pertama, soal pertama, alat tulis yang dapat digunakan untuk menggambar adalah titik-titik dan titik-titik. Coba apa saja tadi yang Bu Guru sudah sebutkan. Dan yang kedua, media gambar contohnya. Apa saja media gambar contohnya? Nah, boleh diisi. Yang ketiga, gambar yang dibuat dengan cara membayangkan atau menghayal disebut. Coba tadi pengertian apa ya tentang gambar menghayal? Yaitu pengertian dari Oke, teman-teman boleh diisi ya di buku paketnya. Dan adapun untuk latihan soal untuk halaman 45, yaitu hanya bagian nomor 1 saja ya. Di nomor 1 tersebut perintahnya menggarisbawahi kalimat perintah. Nah, di situ ada sebuah teks. Nah, Ananda nanti menggarisbawahi mana saja yang termasuk dari kalimat perintah. Dapat dipahami tentang latihan soalnya? Oke, good. Nah, nanti setelah Ananda Soleh Soleha selesai mengerjakan latihan soalnya, minta tolong bantuan ayah bundanya ya untuk memfotokan tugasnya dan nanti dikirimkan ke Bu Lasri. Oke, teman-teman? Oke, good. Oke, untuk pembahasan hari ini sudah selesai. Tema 1, subtema 3, pembahasan dari pembelajaran 1 sampai pembelajaran 3 sudah selesai. Kita lanjut ke pembahasan pembelajaran 4 sampai pembelajaran 6 di minggu depan ya. Oke, terima kasih atas perhatian dan waktunya. Sampai ketemu di minggu selanjutnya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.